Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ketemu lagi dengan saya tentunya ya. Jangan bosan-bosan ya. Hmm. Kemudian juga bertemu lagi dengan Pak Dadang ya, guru kita bersama untuk membahas lagi ini apa namanya isu-isu yang menarik untuk kita bahas di bidang SDM atau HRD ya, teman-teman. Di sini kita sudah punya tema. Di sini ada Agile HR ya, kayak mungkin teman-teman juga lihat di background kita. Nah, sebelum kita mulai, ini Pak, saya ingin membicarakan terkait kenapa sih kita harus membahas ini ya? Apa Hmm. sih urgensinya kita membahas ini? Ya, Jadi teman-teman semua, se apa namanya, sepemahaman saya atau hemat saya bahwa saat ini ya tentu dengan perkembangan digitalisasi, perkembangan juga demografi, gitu ya, membuat HRD itu tidak bisa selalu sama seperti yang dulu. Pasti akan ada perubahan-perubahan gitu ya. Pasti tentunya HRD juga harus lincah ya, agile itu untuk menjawab tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Terutama nih masih banyak perusahaan-perusahaan yang dia itu masih konvensional, misalnya masih hierarkinya ketat gitu ya, hierarkinya ketat. Jadi tetap aja orang inilah yang harus memutuskan gitu apapun yang terjadi gitu ya. Kemudian juga apa namanya yang tidak apa yang memproduksinya, sorry, maksud saya adalah budayanya yang kaku gitu ya, budayanya kaku ya sudah saja, sudah seperti itu dari dulu ya sudah saja mengikuti hal tersebut gitu ya. Bahkan juga ada yang birokrasinya sangat kompleks ya, ya, membuat semuanya tuh jadinya eh, lambat gitu ya. Kita bisa cepat tapi karena birokrasinya sangat kompleks membuat kita juga ikutan lambat seperti itu ya, sehingga para HRD yang dia apa ingin cepat, dia mungkin ada apa eh, problem dalam hal itu. Mungkin pertemuan ini kita akan bahas terkait apa itu agile, contohnya seperti apa, dan gimana nih HR yang masih memiliki kendala terkait kelincahan dalam bidang SDM. Untuk itu, kita akan mulai dengan Pak Dadang. Kepada Pak Dadang, disilahkan. baik. Terima kasih, Kang Arif. Ya, ketemu lagi nih kita dalam podcast kita ya. Iya, Ini topik yang dipilih nih yang ya kita usahakan yang paling terkini, yang lagi tren. Ya, betul. tadi sudah ada overview sedikit sih dari Kang Arif tentang latar belakang ya, kenapa sih kita pilih topik ini. Jadi Betul. memang kalau kita lihat nih di beberapa sosial media, khususnya yang sosial media orang kerja lah kayak LinkedIn kayak gitu ya. Maka agile ini lagi banyak diobrolin, termasuk dalam seminar-seminar ya, ada Hmm. workshop ya, atau di webinar-webinar. Makanya juga tergelitik juga nih untuk ngobrolin masalah ini karena mungkin juga teman-teman perlu juga sih referensi. Ini tuh apa sih agile gitu ya, yang lagi banyak diobrolin. Tadi udah disinggung ada satu Betul. kata yaitu apa lincah ya, kelincahan gitu, ketangkasan. Memang sih kalau kita lihat dari sisi asal usul kata ya. Jadi agile itu kalau secara kamus nih atau kalau istilah kerennya apa etimologis gitu ya. Jadi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya bunyinya agilis ya dalam bahasa Latin. Agilis ini artinya mudah bergerak, lincah atau cekatan. Ya, jadi kata ini memang sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan untuk bergerak cepat, bergerak mudah, baik secara fisik maupun mental. Ya. Jadi itulah asal usulnya, gitu ya. Dan ternyata ini sebenarnya ada sejarahnya. Kenapa Hmm. kemudian ini jadi cukup viral gitu ya. Jadi bahkan masuk ke segala aspek kehidupan ya. Tapi terutama sih kalau kita orang kerja ya, ini masuknya di dunia kerja, di dunia bisnis begitu. Ya. Jadi kalau lihat dari sisi sejarahnya ini tuh ternyata kaitannya dengan pekerjaan di bidang programming ya.
Jadi ceritanya Hmm. begini, sejarahnya itu bermula dari ketidakpuasan terhadap metode pengembangan software tradisional, ya, pembuatan software yang tradisional itu yang dianggapnya kaku, lambat dan kurang responsif terhadap perubahan. Ya. Apalagi yang namanya ngembangin software itu, kalau saya juga ngalamin sendiri, waktu kita ngundang banyak konsultan juga untuk bantu di perusahaan tempat saya kerja itu, selama perjalanan pengembangan software itu ternyata sering banyak perubahan. Ya kadang-kadang Hmm. bongkar pasang gitu ya. Nah, inilah latar belakangnya kenapa kemudian justru lahirnya konsep agile itu dari bidang pengembangan software. Ya. Jadi pada awal tahun 2000-an itu ada sekelompok praktisi perangkat lunak atau software yang berpengalaman yang dengan berbagai metode alternatif mulai mencari cara ya yang lebih baik untuk mengembangkan software itu. Ya. Nah, kemudian muncullah apa yang disebut sebagai manifesto agile. Ya. Hmm. Manifesto agile ini untuk pengembangan software ini tahun 2001 ya. Jadi ini ada 17 praktisi, jadi jago-jago software itu ya, yang merumuskan manifesto for agile software development. Nah, manifesto ini terdiri dari 4 nilai utama dan 12 prinsip yang menjadi landasan metodologi dari agile itu. Ya. Nah, yang 4 ini mungkin yang paling penting nih, sehingga kemudian 4 nilai utama ini bisa dipakai untuk bidang lain, bukan cuma bidang pengembangan software. Jadi nilai yang pertama adalah individu dan interaksi itu lebih penting daripada proses dan alat. Itu yang pertama. Yang kedua, perangkat lunak yang berfungsi itu lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Jadi hasil itu lebih penting, itu fungsi lebih penting ya, daripada sekedar urusan kertas ya, dokumen-dokumen gitu. Ya. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan lebih penting daripada negosiasi kontrak ya. Kan kalau proyek-proyek itu kan basisnya kontrak kan gitu ya. Tapi yang lebih penting justru dengan pelanggannya bagaimana kolaborasinya selama proses berlangsung. Dan yang keempat, menanggapi perubahan itu lebih penting daripada mengikuti rencana. Jadi sekalipun kita punya planning bagus gitu ya, mantap, rinci gitu ya. Tapi justru yang lebih penting adalah menanggapi perubahan yang terjadi selama proses berlangsung. Jadi itu ternyata latar belakangnya itu. Ya. Dan kemudian banyak bidang lain ya, bukan hanya sekedar pengembangan software yang juga memperoleh manfaat ya dari penerapan prinsip-prinsip agile ini. Itu sedikit introduksinya, Kak Arif ya. Hmm. Oke, menarik nih ya. Jadi bukan hanya sekedar udah aja jalanin aja formalitas aja. Tapi juga apa hasilnya Pak ya? Kalau di anak-anak sekarang tuh apa namanya? Esensi itu lebih penting dari sensasi gitu ya. Jadi kita bukan cuma nyari-nyari Benar-benar ya. sensasi, tapi kita juga harus meraih esensinya nih. Ya, Kita ya, melaksanakan ini esensinya apa gitu ya. Lebih ke sana ya. Pak ya. Itu sudah mulai memangkas-mangkas hal-hal yang memang apa sudah tidak diperlukan atau sudah meaningless ya, sudah tidak ada ininya. Baik Pak. Nah, kemudian kalau penerapannya nih Pak, penerapannya atau misalnya penerapan dalam proses rekrutmen atau manajemen kinerja lainnya nih Pak, yang dalam prinsip agile ini seperti apa nih Pak ya kira-kira? Yang menarik ya, dan ini langsung aplikasi ya. Dengan adanya pandemi COVID kemarin tahun 2020 Hmm. ya, yang berlangsung 2 tahun lebih, justru orang dipaksa untuk agile ya, Hmm. dipaksa. Karena gini, kalau bicara latar belakang nih, kenapa kemudian muncul konsep agile, termasuk di kalangan praktisi software itu ya, ngembangin yang namanya manifesto agile itu ya. Sebenarnya itu kan berangkat dari lingkungan yang kayak gimana yang menuntut Hmm. agile itu. Lingkungan itu kan kalau secara dua kutub berlawanan tuh ada dua. Pertama adalah lingkungan yang sangat stabil,
yang adem ayem gitu ya, nggak ada perubahan. Ya, pokoknya adem ayem aja tuh apanya. Satu lagi adalah lingkungan yang sangat dinamis, yang berubah-ubah. Ya, kadang mungkin cenderung chaos lingkungannya itu. Ya, itu kan dua kutub yang berlawanan, ya nggak? Nah, kalau kita berada pada satu lingkungan atau satu situasi kondisi yang sangat stabil, yang aman damai, gitu, maka metode tradisional yang menggunakan perencanaan yang kaku, yang mantap, yang rinci, itu boleh, gitu. Nggak ada masalah, betul nggak? Dan semua Betul. bergerak on the track sesuai rencana, ya, sesuai skenario gitu. Ya, nggak perlu banyak improvisasi. Tapi kalau kita berada di satu lingkungan yang sangat berubah cepat, dinamis, contohnya yang sangat sangat luar biasa itu adalah waktu COVID kemarin. Ya, Hmm. maka kemudian semua ganti jurus tuh, ganti jurus, ya itu. Jadi yang namanya pendekatan strategik jangka panjang itu sudah nggak bisa dipakai karena pertimbangan strategik jangka panjang itu memang hanya efektif pada situasi yang relatif stabil. Ya. Tapi kalau situasinya sering berubah-ubah, maka kita harus jago di dalam bukan strategik tapi taktik. Jadi Hmm. level jangkauan waktunya diturunin sedikit, lebih pendek. Gitu. Jadi ibarat begini, kalau kita misalnya jalan pakai mobil ke pegunungan, kalau cuaca cerah, matahari juga bersinar terang, jarak pandang itu kan sampai sekian kilometer ke depan itu very very clear, gitu. Ya nggak? Iya, Sehingga kita dengan betul. mudah bisa merencanakan manuver itu kayak gimana, betul nggak? Untuk Oh iya, iya. jangkauan jauh. Ya. Tapi kalau kita masuk di daerah pegunungan yang mendung cuacanya, berkabut, kadang mungkin jarak pandang pun hanya 2-3 meter ke depan. Apa yang kita lakukan? Ya kita hanya bisa Hati-hati ya. ngelihat, ya Hmm. memperlambat kecepatan, betul nggak? Akan Betul. memperlambat kecepatan dan benar-benar bersiaga untuk melakukan manuver. Takut-takut tiba-tiba kita mau nabrak mobil orang atau mau Oh, nabrak betul. pohon. Ya, itu jadi Betul. tingkat kesiagaan harus meningkat dan fokus terhadap pandangan ke depan dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Itu analogi aja sih sebenarnya. Jadi akhirnya kemudian semua rencana jangka panjang itu dikesampingkan dulu gitu Kak Arif. Hmm. Ya di dalam pekerjaan kita itu. Ya contohnya waktu COVID kemarin, semua rencana jangka panjang dipinggirin dulu karena situasinya juga sangat fluktuatif. Kemarin itu kan kita Betul. 2 minggu sekali nunggu pengumuman Pak Luhut gitu, tentang PSBB diperpanjang apa kagak kan begitu. Betul, Jadi betul. jangkauannya 2-3 minggu ke depan akhirnya. Ya kita mau jualan kayak gimana gitu. Mau produksi, mau digenjot atau tidak, itu kita nungguin. Seperti kita lagi bawa mobil di daerah berkabut gitu. Ya. Betul. Jadi hanya ngelihat ke depan kayak gimana, baru kita berbaruper. Ya. Dan itu memang menuntut kelincahan. Gitu, ya. Kalau enggak bisa celaka, kalau nggak lincah. Betul. Ya. Betul. Nah, jadi semua yang dianggap ya tadi sebenarnya di awal juga sama Kang Arif disinggung yang terlalu birokratis, ya, terlalu panjang lebar, ya, terlalu bertele-tele gitu ya, terlalu terlalu prosedural itu. Itu dipinggirin dulu ya karena kita Hmm. pendekatan secara taktis. Jadi kalau bicara penerapan secara umum ya, mungkin SOP-SOP-nya diubah. SOP-SOP-nya diubah, dibikin lebih simpel, lebih cepat. Ya. Karena kan konsep konsep tangkas atau agile itu kan speed ya, speed dan Hmm. respon. Betul, Respon betul. cepat, kecepatan cepat. Dan karena kita kerja nggak sendiri, ya teamwork pun harus kuat, harus solid. Ya, kolaborasinya harus kuat. Maka komunikasi dan koordinasi serta informasi itu harus dilakukan dengan baik dan nggak bisa bertepuk sebelah tangan.
Kalau partner kita aja gerak lambat, pusing juga. Ya, semua harus kompak dong. Kalau kita mau gerak cepat, semua gerak cepat. Jangan yang sebagian cepat, sebagian lambat, ya nggak akan optimal ya, organisasi. Jadi kalau Betul. secara teori organisasi, sebenarnya yang mau kita wujudkan itu bagaimana mempertahankan keefektifan organisasi. Itu. Yaitu dengan cara mengubah beberapa hal yang dipandang perlu untuk merespon lingkungan yang berubah-ubah tadi. Ya, Hmm, dari iya mulai ya Pak. SOP disesuaikan sampai struktur. Struktur hierarki pun kan juga sudah nggak sesuai, yang sifatnya sangat mekanistik ya. Mekanistik, Betul. terlalu hierarkis. Jadi mungkin kembali kepada desain organisasi yang sifatnya organik. Organik itu Hmm, biasanya sih justru di perusahaan-perusahaan yang baru baru berdiri ya. Ya karakteristik kayak startup jadinya kita harus meniru mereka gitu. Startup itu kita tiru cara-cara mereka bekerja gitu kan mereka juga begitu. Ya. Jadi kalau dianalogikan juga dengan sebuah kapal ya. Jadi yang semula kapal kita ini kayak kapal induk yang gede itu harus dipecah menjadi kapal yang lebih kecil-kecil ya. Mungkin hmm, semacam ya kapal kecil skoci begitu ya yang bisa bergerak hmm. lincah kayak gitu. Ya. Maka memang Oke. kemudian pendekatan agile itu juga bisa membawa perubahan yang sangat dramatis sebenarnya kepada Oh, perusahaan. Misalnya hmm, bagian organisasi atau struktur organisasinya diubah, gitu. Tidak lagi hierarki. Tapi dibikin mungkin kalau dia masih gede tapi ingin lebih lincah ya. Mereka menggunakan struktur organisasi matriks gitu di hmm, antaranya. Matriks itu jadi kombinasi antara fungsi dan project. Ada project dan setiap project itu fungsinya lengkap di dalamnya gitu. Kayak kayak matriks gitu ya. Itu pendekatannya baik. yang modern secara struktur ya. Kemudian job desk pun dibikin lebih fleksibel, lebih fleksibel. Hmm, Kemudian cara kerja mereka secara teamwork ya. Jadi lebih banyak koordinasi tim gitu. Ya, biasanya begitu. Ya. Ya, kalau penerapannya di bidang HR itu saya kira mengubah itu semua gitu. Prosedur-prosedurnya ditinjau ulang ya. Beberapa hmm, yang sifatnya makan waktu itu dikurangi. Termasuk ini satu hal, kita menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu, digitalisasi. Ya. hmm, Jadi semua yang dulunya terlalu misalnya banyak makan kertas gitu, diupayakan paperless. Jadi gunakanlah teknologi digital. Gitu. Ya. Jadi bisa bisa cepat. Ya. Gitu kurang hmm. lebih lah gambaran secara umumnya. Baik, baik Pak. Nah, berarti memang eh, be- kebetulan memang kita itu di apa, dihin ya, dihin oleh semesta, disadarkan oleh semesta untuk, ayo sadar, bangun gitu ya. Ini situasinya udah nggak nyaman lagi gitu ya, Ya. berubah gitu, perlu berubah dalam COVID yang tadi Pak ya, kalau dalam contoh COVID Hmm. yang tadi. Kebetulan memang saya merasa sepertinya banyak perusahaan atau semua perusahaan tuh memang merasakan dampaknya ya gitu. Kebetulan memang alhamdulillah kalau perusahaan saya dan Pardang mungkin alhamdulillah masih bisa bertahan ya Pak ya, Ya. bisa bertahan. Tapi juga banyak dari perusahaan lain tuh yang dia akhirnya tidak bertahan, kolaps lah segala macam. Hmm. Gitu ya, sampai ada apa namanya pengurangan karyawan ya seperti itu, kemudian juga apa berubah berubah produk gitu ya, atau berubah merek gitu ya, atau misalnya mereka berhenti dulu sejenak gitu Pak ya. Ada nggak sih Pak implementasi lain, contoh lain nih Pak, untuk apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin waktu itu sempat kolaps nih Pak, apa apa nih Pak yang bisa kita, atau mungkin Bapak bisa berikan saran nih Pak terkait agile HR ini Pak. Nah, penerapan agile ini di sebuah organisasi supaya dia bisa survive ya, tetap efektif itu. Tadi kita baru ngobrolin sih struktur ya, SOP gitu kan. Itu juga Betul. harus didesain ulang menjadi agile juga karakteristiknya gitu. Jangan jangan tradisional konvensional yang panjang lebar gitu ya. Jadi nggak akan sesuai gitu ya.
Nah, tapi justru yang lebih basic adalah bagaimana membangun karakteristik manusia yang agile juga manusianya, Hmm, termasuk benar. culture-nya, budayanya, gitu. Hmm, Jadi saya ngelihat bahwa ada 4 pilar penting gitu ya di dalam organisasi yang harus digarap kalau kita mau menerapkan konsep dan framework agile ini. Jadi bukan hanya dari sisi sistem dan proses, ya, kayak SOP, struktur, job desk kayak gitu yang harus didesain ulang menjadi agile, tapi orangnya pun harus dibikin agile dan juga culture-nya harus dibikin agile. Karena yang tadi saya bilang, kalau dalam satu teamwork itu sebagian orang agile, sebagian sebagian orang itu ternyata slow, mau bagaimana kan? Itu bertepuk sebelah tangan kan gitu, jadi nggak akan efektif gitu. Jadi tetap kembali kepada pengembangan sumber daya manusia dan transformasi sebenarnya. Ya, jadi ini kaitannya manajemen perubahan. Ya. Nah, sekarang kalau bicara ada nggak satu model yang bisa kita benchmark? Saya kira banyak, ya banyak. Eh, saya ambil contoh begini. Dulu TikTok sempat dilarang gitu ya, jualan. Tahu nggak? hmm, Nah, betul. oh itu kan kalau kalau nggak direspon dengan cerdas, itu udahan tuh TikTok itu. Hmm, Nah, ya kan? Termasuk Tokopedia pun ya. Eh, Kalau misalnya seperti sekarang aja tidak ada ide-ide baru juga akan digerus gitu kan, akan betul. digerus ya. Tapi yang terjadi kemudian sekarang ternyata mereka menemukan jalan, yaitu mereka Hmm. melakukan satu kolaborasi, betul nggak? Jadi Oh sekarang iya, kan oh iya, TikTok sama benar. Tokopedia udah kolaborasi, Oh iya, dua-duanya untung, betul nggak? betul Dua-duanya betul betul. untung, dan itu kan berlangsung sangat cepat loh itu, betul nggak? Ya. Betul. Yang itu merambah kemana-mana kan sampai pada pedagang Tanah Abang juga protes dan sebagainya. Ya, jadi itu satu contoh aja bahwa apa mindset agile ya, mindset agile harus sigap gitu. Bagaimana ya? Termasuk juga harus membangun satu kolaborasi. Bahkan yang tadinya musuh menjadi sekutu kan gitu ya. Jadi saling saling menguntungkan ya. Tapi yang paling penting kan sebenarnya sama-sama untung gitu ya. Itu satu Betul. contoh. Ya, yang lain banyak sih sebenarnya transformasi-transformasi yang dilakukan perusahaan. Mungkin yang sangat fenomenal itu kalau di Indonesia itu transformasinya PT Kereta Api. Ya. Yang dulu Hmm. dianggap kereta api itu selalu rugi, nggak pernah tepat waktu, pelayanannya jelek, ya toiletnya jelek. Hmm. Iya, Pak. Semenjak masuknya Pak Jonan, ya yang hebat beliau itu ya CEO yang mampu merubah kereta api menjadi seperti sekarang. Dan itu kan sebenarnya di dalamnya ada ya konsep agile itu dipakai. Jadi bagaimana supaya lebih sigap. Bahkan sekarang kan kecepatan kereta api itu udah bertambah sebenarnya. Ya, lebih tepat waktu dan lebih cepat ya. Sekarang pakai Argo Wilis itu Bandung Jogja cuma 6 jam kurang gitu, udah nyampe. Dulu enggak, Iya. dulu 8 jam ya. Betul, betul. Itu tercermin gitu bahwa kalau bicara agile itu ciri khasnya adalah speed ya, ketangkasan, kelincahan, itu tercermin di dalam indikator performance-nya. Jadi cycle time prosesnya lebih pendek-pendek gitu. Ya. Kalau mungkin contoh lain yang sehari-hari lah, kalau kita makan di kafe gitu, kan kesel kalau nunggu pesanan tuh setengah jam nggak keluar-keluar tuh makanan itu. Ya. Betul. Nah, itu perlu konsep agile terapkan. Gimana caranya? Misalnya 10 menit udah deliver, ya nggak? Hmm. Nah, sebenarnya itu kita bisa meniru mungkin yang paling cepat penyajian itu. Kalau saya nilai itu bisa McDonald gitu. Pelayanan itu cepat sekali. Jadi bagaimana lebih pendek gitu prosesnya? Lebih pendek, tapi tetap berkualitas. Ya. Dan setiap permintaan pelanggan direspon dengan cepat. Ya, tidak nunggu besok lusa.
Dan sering terjadi begini, sistemnya udah ada, ya, tapi orangnya nggak bisa ngikutin. Hmm. Nah, itu yang saya bilang bahwa justru basisnya adalah mindsetnya dulu diubah gitu, mindset manusianya yang bekerja itu ya paradigmanya adalah paradigma yang penting proses gitu ya. Harus juga memikirkan hasilnya Hmm. bagaimana gitu. Ya. Gitu kurang lebih ya. Hmm. Baik. Wah, menarik ya. Tadi ada contoh juga Pak ya dari Tokopedia dan TikTok. Saya baru ngeh. Oh iya ya ente agile ya mereka. Saya juga baru ngeh ya. Bahwa benar ke bahwa TikTok ini kan Ya, apa oh di ujung tanduk tuh si bisnisnya itu gitu kan. Apa bukan ya. bisnis jadi si jual belinya itu kan jual beli TikTok. Nah, dia masih bisa bertahan dengan itu dengan caranya sendiri gitu ya. Sehingga agile itu bukan hanya kita memangkas Pak ya. Kalau memangkas administrasi kan kita ada high risk, ada high risk lah ya sekarang. Ya. Tapi juga kita bisa eh, langsung mencari solusi dengan cepat gitu ya. Saat apa pressure itu tiba ke perusahaan Ya, kita. betul. Luar biasa gitu ya. Oke, ini menarik banget sih Pak. Kira-kira ada tools nggak ya Pak? Kan tadi kalau administrasi itu ada toolsnya nih. High risk misalnya kalau administrasi. Kalau misalnya kalau untuk yang apa namanya yang tentu pasti sih ada akan ada kolaborasi ya atau umpan balik berkeselanjutan. Tapi kalau secara teknologi nih Pak ada nggak sih yang bisa ngedukung kita untuk bisa mengatasi masalah gitu ya dalam perusahaan gitu Pak? Eh, saya pikir kita bisa belajar dari perusahaan-perusahaan startup ya. Mereka itu Hmm. kalau ditanya ya, istilahnya perusahaan yang kayak gimana sih sekarang yang paling cekatan, yang lincah bergerak? Startup. Kita harus belajar dari Hmm. mereka. Ya. Jadi Betul. prinsip-prinsip cara kerja startup itulah yang kita bisa adopsi disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, sekalipun kita mungkin kalau tempat saya kan manufaktur dengan karyawan ribuan orang gitu, bisa nggak menerapkan prinsip startup? Sebenarnya bisa, tinggal kitanya mau nggak kita mengubah kebiasaan kita yang udah kita lakukan berpuluhan tahun itu diubah, dimodif gitu. Ya, dan di dalamnya sebagian besar ternyata kalau saya lihat itu adalah pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi Oh iya informasi. iya betul Ya, betul jadi kalau bisa semua pekerjaan udah digital semua, udah by computers, ya, gitu. Supaya cepat, betul. gitu. Tapi ini Hmm. memang penerapannya tidak selalu mulus karena ada retensi juga sih, ada kendala lah, kendala. Pertama dari orangnya, dari orang. Sekarang kalau bicara contoh yang paling buruk ya, yaitu peretasan pusat data nasional itu, yang kemarin Hmm. ramai itu menggambarkan bahwa pemerintahan kita tidak agile, tidak cerdas, gagal, sudah gagal. Iya, Ya, udah gagal. kayak orang bodoh aja udah. Itu sangat Hmm. memprihatinkan, itu saya sedih itu. Ya, padahal negara ngabisin duit gede loh. Gitu. Tapi kok kayak gini hasilnya gitu. Wah itu benar-benar konyol itu sebenarnya. Konyol. Konyol, sangat konyol. Ya. Jadi pemerintahan kita tidak agile. Itu benar-benar dipermalukan itu di dunia internasional. Ya. Kalah oleh Hmm. hacker gitu. Ya karena selama ini cara kerja kita ya kayak gitu. Ya, nggak profesional gitu, nggak agile. Itu satu contoh aja. Ya. Justru kita Hmm. harus belajar dari startup sebenarnya. Ya. Nah, karena startup pun menyadari umur mereka pendek-pendek, makanya harus agile. Bila perlu tutup, bikin perusahaan baru itu very very agile itu. Ya. Hmm. Ganti, switching produk baru kan gitu. Ya, untuk bisa bertahan. Atau termasuk bongkar pasang orang, rekrut orang banyak kemudian bubarin, itu kan gila itu. Iya kan? Betul betul. Oh, zaman dulu perusahaan manufaktur mana bisa kayak gitu, apalagi regulasi ya ketenaga kerjaan itu begitu kaku sekali gitu. Ya. Dunia bisnis sangat dinamis, ya makanya regulasi pun harus menyesuaikan sebenarnya. Ya,
tanpa harus mengorbankan human rights ya, hak-hak asasi manusia gitu. Tapi kan itu tuntutan sebenarnya. Kita harus bergerak cepat. Ya. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Jadi kembali Hmm. kepada komponen organisasi yang tadi saya bilang ya, Hmm. sistem, proses, kemudian budaya, ya, dan manusianya terutama harus secara simultan disinkronkan. Sinkronkan harus dari mulai pikirannya, hatinya, prosedurnya, strukturnya. Itu juga harus agile karakteristiknya. Gitu. Ya. Dan memang ada harga yang harus dibayar. Apa di antaranya? Orang-orang yang nggak bisa ngikutin konsep ini, mohon maaf harus minggir. Gitu. Harus minggir. Ya. Kalau enggak nanti yang dikorbankan perusahaan. Ya. Dan ini tidak ada hubungan dengan orang tua pasti nggak agile, nggak juga. Anak muda yang nggak agile juga mungkin ada. Gitu ya. Yang penting kan sebenarnya Iya. orang ini open mind nggak gitu ya. Saya kira salah satu syaratnya open mind orangnya. Kalau open mind ya dia bisa mengikuti perubahan yang memang dianggap perlu. Ya. Oke. Gitu kurang lebih. Baik. Baik, Pak. Waduh. Hmm. Oke, baik. Nah, itu pun menjawab, sudah menjawab juga nih Pak pertanyaan saya selanjutnya. Ya, Bahwa pada saat implementasi agile ini pasti pasti akan ada kebijakan baru, pasti mungkin juga ada tantangan baru tentu ya, tentu ada tantangan ya, baru, ada kekurangannya juga, tidak langsung sempurna, Pak ya. Oke, berarti dari orangnya yang open minded ya. Sebenarnya gitu ya Pak. Sebenarnya orang kalau nggak open minded sih udah susah ya. Udah kalau dianya ya, udah nggak mau lari mah, ya, susah lah malah jadi beban gitu ya. Gitu. Sehingga tantangannya adalah satu orang yang tidak open minded tadi Pak ya, yang nggak mau ya, ikut bersinergi Pak ya. ya, betul. Kemudian juga saya juga jadi ingat bahwa eh, di perusahaan saya yang sekarang Pak, saya tuh punya keseharian yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan saya sebelumnya Pak. Hmm, Jadi kita tuh kan kalau perusahaan sebelumnya ada training ya, misalnya mungkin hmm, besar ya, mungkin akbar berbarengan semuanya gitu ya. Tapi kadang itu tuh ya hanya lewat-lewat saja ya, lewat-lewat saja karena itu sekali ya, kemudian juga dan itu langsung ditumpuk misalnya dalam beberapa jam. Di perusahaan saya sekarang Pak, kita ada namanya program briefing harian. Awalnya saya tuh menolak, mungkin karena saya nggak agile, berarti itu menunjukkan bahwa saya nggak agile yang waktu itu. Saya berpikir, wah, untuk apa ya ada coaching harian, briefing harian tuh untuk apa? Kita tuh kerja udah apa namanya udah sibuk gitu ya. Pekerjaan kita dari pagi sampai sore itu udah sibuk, udah padat. Nah, apalagi ditambah ada briefing, lagi pula akan ada masalah apa sih? Awalnya gitu loh, Pak. ya, ya, Awalnya saya berpikir gitu. Perjalanan waktu, saya masih berpikir kayaknya nggak ada apa-apa deh, ini mah cuma cuap-cuap aja lah katanya. Ternyata berjalan waktu ada aja, ada aja problem yang harus kita hadapi, yang memang terbaru lagi, atau naik level lagi dari level satu, naik level kedua, gitu ya, ya, level ketiga, gitu. Di sana dan setiap hari kita berkolaborasi, brainstorming hmm, gitu ya, dengan tim gitu ya, sehingga kedekatan kedekatan leader dengan anak buah itu lebih terjalin gitu Pak. Saya merasa itu terjadi. Saya merasa itu terjadi bahwa jadi bukan hanya kita memberikan tugas, tapi kita juga mendengar mereka. Keluhan mereka apa di ya secara mungkin kecil-kecil ya. Tadi yang mungkin Bapak bilang tadi. Mungkin kita pesawat induk jadi skoci-skoci yang kayak gitu, Pak. Jadi saya ingat ke situ. ya, hmm, Itu akhirnya dari skoci-skoci itu kita malah kokoh gitu skocinya tuh. Malah kokoh. Sehingga ketika kita sudah kembali lagi ke pesawat induk, kapal induk, kita sudah tidak lagi bingung, tidak lagi kaget. Waduh, ini sebesar ini ya kapal gitu ya. Kita nggak usah bingung lagi. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Luar biasa aja ini ya. Oke. Bahkan saya juga tidak menduga materi ini tuh akan ke sini gitu ya. Duga materi ini akan ke ya, sini. ya, Sejauh ini. Oke. Baik, Pak. Terakhir mungkin, Pak. Terakhir. ya, Oh, nah dari Bapak nih.
kan ada kesimpulan, saran, atau mungkin nah, tadi ya hal-hal yang masih perlu kita apa namanya atasi pada saat Mhm. pelaksanaan agile dalam Ya, SDM ini, Pak. mindset, konsep dan framework agile ini, ya, Hmm. atau bagaimana kita bisa bekerja secara lebih tangkas, lebih gesit, lebih responsif, itu keniscayaan saat ini. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena lingkungan kita memang tidak merupakan lingkungan yang stabil. Lingkungan yang kita hadapi lingkungan yang sangat dinamis, sehingga kita pun harus merespon dengan dinamis. Gitu ya. Harus adaptif. Ini sejalan dengan apa? Teori Darwin ya, bahwa spesies yang mampu bertahan di muka bumi ini bukan yang paling besar, bukan yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Ya, itu aja sih hal pentingnya itu. Jadi harus menjadi satu mindset baru gitu, bahwa kalau nggak berubah kita punah. Salah satunya ya kita harus agile. Ya, agile itu kita bisa manfaatkan dari mulai hal yang sifatnya konvensional yang memang masih bisa dipertahankan itu boleh dipertahankan, tapi kalau sudah tidak sesuai itu harus diubah ya. Termasuk kita kan sekarang ada di era teknologi informasi ya, udah di 4.0 gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi informasi yang memang bisa masuk dalam proses kerja kita ya, dari mulai misalnya kalau dalam bidang SDM itu rekrutmen gitu, apakah masih perlu misalnya minta berkat lamaran dengan amplop coklat, itu kan mungkin udah nggak perlu ya kan. Betul. Nah, udah Betul. kita tinggal buka saja, kita punya fasilitas web atau mau pakai Google Form langsung upload filenya udah masuk, dan itu kan bisa dikoneksikan dengan kayak kita punya database ya. Itu satu contoh aja. Bahwa sudah nggak perlu lagi kita bongkar-bongkar amplop, itu sudah hilang, itu udah nggak ada kerjaan bongkar amplop ya, dan semua dilakukan on screen ya. Kemudian komunikasi ya, ya kita kan sudah by WA, by email dan seterusnya semua ya. Meeting-meeting kita sudah bisa menggunakan Zoom dan sebagainya. Jadi pelatihan pun sebenarnya tidak selalu harus di dalam kelas ya. Maka harus sudah mulai mempertimbangkan misalnya yang disebut learning management system ya. Eh, ada banyaklah Betul. contoh-contoh yang sangat sukses ya, misalnya PT Telkom, Bank Mandiri, BCA, ya itu perusahaan-perusahaan besar itu yang dari sisi learning management sistemnya sudah sangat canggih. Itu kita bisa belajar bagaimana mereka menerapkan itu. Ya. Dan yang berikutnya hal-hal lain pun bisa digunakan melalui sistem informasi yang terpadu. Ya. Hanya memang tidak semua perusahaan sudah siap untuk masuk ke pemanfaatan itu. Karena salah satu yang kadang menjadi kendala itu adalah tuntutan transparansi. Ya. Kan sistem informasi ini bisa efektif, ya, bisa diperoleh manfaatnya kalau kita juga bisa transparan. Kalau belum transparan agak susah, ya. Jadi tetap ini kembali kepada tadi ya mindsetnya, kemudian culture-nya, begitu ya. Tapi yang namanya angin perubahan, ya wind of change, nah angin perubahan itu Hmm. akan terus berhembus dan kita suka atau enggak itu akan dipaksa untuk berubah. Kalau enggak kita punah. Gitu ya closingnya. Oh, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk materi hari ini gitu ya. Rekan-rekan yang menonton, nah itu dia ya. Jadi dari mindset, kemudian jadi dari manajemen kinerja, teknologi, gitu ya, dan juga kesadaran akan terus adanya perubahan, terus adanya perbaikan, gitu ya. Jangan mudah puas, gitu ya. Karena sejatinya eh, kita bukan menuju finish. Jadi kita menghadapi tantangan ini bukan menuju finish, tapi adalah perjalanan tiada akhir gitu. Ya, betul, Ya, akhir yang terus betul. berubah gitu, dari waktu ke waktu. Dimana dari kita menurunkan juga warisan untuk apa namanya karyawan-karyawan kita, generasi-generasi penerusnya untuk bisa agile juga dalam Ya, meneruskan bisnis ini, perusahaan ini. Baik, Pak Dadang. Materi yang luar biasa hari ini, teman-teman juga semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu ya. Sekali lagi juga saya ingatkan teman-teman yang misalnya ingin apa lebih tahu banyak tentang HRD,
SDM, manajerial SDM, MSDM, bisa ikutan ke PMSM Jawa Barat ya Pak ya. Ya. Itu bisa hubungin Pak Dadang, dia nomor teleponnya, atau bisa ditulis di kolom chat, di komentar, atau bisa mengunjungi TikTok, Instagram, atau sosial medianya Pak Dadang. Ya, enggak rekan-rekan semua yang mau ikut, langsung aja kontak beliau. Nanti kita akan apa namanya? Kita akan menyambut kedatangan tim baru untuk bersama-sama bersinergi di himpunan ini. Seperti itu. Baik, kemudian juga apabila ada pertanyaan lebih lanjut, apapun boleh disampaikan juga di kolom komentar atau boleh via DM. Seperti itu. Itu aja Pak Kita Dadang foto untuk dulu ya. hari ini. Ya, Foto dulu ya. nah untuk mengakhiri hari ini kita foto dulu ya. Oke, siap. Ya, ini ya. Salam Siap. kompeten. Ah, kompeten. Ini. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih Kang Siap, Arif. Pak Sampai Dadang. ketemu lagi ya pada Sampai topik ketemu yang lagi Pak lain. Dadang. Hatur Ya. nuhun. Ya. Sehat selalu Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.